Kita itu kalah banget. Karena itu makanya saya juga bingung banget nih. Ini kebetulan aku selesai makan, masuk kamar, lihat HP-ku berdering, Dok. Biasanya aku malam nggak pernah ngangkat telepon, sayang. Maaf banget ya, Miss. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Kalau aku ada waktu, nggak apa-apa. Pengen telepon Miss itu udah dari beberapa hari yang lalu, dari kejadian yang pertama sama temennya itu. Cuman kan saya pikir masih aman, majikan nggak kenapa-napa. Ya malam ini saya udah benar-benar ketakutan. Tapi kamu tidur sendiri kan, Dok? Majikanmu yang cowok punya kunci nggak? Kebetulan yang rumah ini tuh nggak dikasih kunci, Miss. Semuanya itu kebuka karena tempat makanan semuanya di sini. Dan majikan itu kan punya istri 2. Jadi yang satu yang muda tinggal sama si majikan, nah yang tua itu tinggal di belakang rumah gitu loh, Miss. Jadi kalau malam suka ngambil makanan ke sini. Jadi yang rumah sini tuh nggak dikunci. Makanya kan saya ketakutannya tuh di situ. Lah kalau kamu malam gimana, Dok? Pintu kamar paling yang saya kunci dan saya ganjel. Nah ini tadi kan dia manggil gitu loh, Miss. Alasannya tuh mau nanya besok mau masak apa, besok pagi gitu alasannya tadi. Nggak taunya dia malah kayak gitu. Dek, tempat masak itu kamu masakin orang banyak gitu kan, Dok? Iya, Miss, masakin banyak orang. Kadang bisa 10, kadang 12, kadang bisa lebih. Soalnya karyawannya banyak. Nah, sementara job saya itu sebenarnya di kontrak kerja itu cuma 3 orang. Cuman majikan cowok, cewek, sama anaknya 1. Dan alamatnya itu nggak yang saya tinggalin ini, yang di rumah istri muda itu. Dan tiap hari itu juga kerjanya itu ngurusin, nyapuin kebun yang gede banget. Soalnya kontrakannya kan banyak, jadi halaman-halamannya kontrakan itu saya semua yang nyapuin, Miss. Bukan masalah pekerjaan berat, nggak apa-apa, Dok. Tapi pelecehan seksual ini saya pribadi tidak menganggapnya candaan. Iya, Miss. Kalau soal pekerjaan kan selama ini saya masih tak jalanin ya, Miss, karena juga butuh uang. Mau seberat apapun nggak saya permasalahin gitu loh, Miss. Tapi ini kan udah keterlaluan yang masalah ini. Betul. Waduh. Sampai nggak tahu saya harus gimana. Mau lapor juga takut. Mau cerita ke siapa juga nggak tahu. Cerita sama orang rumah juga nggak mungkin. Orang rumah juga nggak paham, Dok, dengan semua ini. Gini aja, Dok. Kalau pelecehan seksual, caranya adalah kamu masih ingat kan tanggal berapa waktu dulu dilecehkan itu? Kamu tulis di kertas, Dok. Kamu tulis di kertas tanggal berapa, jam berapa, terus hari ini, kejadian hari ini. Ya, ada buktinya. Aku taruh di YouTube sama di Facebook ya, ada buktinya. Tapi yang sebelumnya kan nggak ada buktinya. Kamu catat, Dok. Seandainya pada akhirnya sidang, omonganmu itu sama, karena kamu sudah nyatet. Dicatat semua kejadiannya, Dok. Ya, dan sekarang kalau kamu istirahat, apalagi mandi, kamu kunci kamarmu, dan kalau ada apapun telepon aku. Sekarang nomormu tak simpan, sayang. Hama? Iya, makasih ya, Miss. Iya, sayang. Oke. Iya, sayang. Iya, sayang. Kalau ada apapun kamu telepon aku, sayang. Oke, papa. Oke, papa. Waduh, saya bingung, Mbak ya. Ini typhoon, hari ini typhoon, dan saya kebetulan ngangkat telepon. Padahal biasanya saya itu tidak pernah bisa ngangkat telepon ya, karena saya sudah punya prinsip pulang ke rumah saya tidak ingin dilecehkan, karena saya harus menyimpannya ini. Saya itu akan menyimpan semuanya ini karena apa? Karena ini sangat penting buat saya. Suatu saat dia akan menelpon atau SMS saya lagi, jadi saya tahu. Karena kalau enggak, saya itu nggak ingat satu-satu karena banyak sekali yang telepon. Gimana sih cara menanggulangi agar tidak dilecehkan? Sangat sulit sekali ya. Kadang-kadang kita pakai baju rapi. Laki-laki kalau sudah hansap, laki-laki kalau sudah pikirannya mesum, itu bukan karena dari pakaian ya, Mbak ya. Jadi jangan salah sangka. Banyak mbak-mbaknya yang komen diperkosa karena lihat aja bajunya seksi, lihat aja pakai BH kayak gitu. Bukan hanya itu ya, kadang-kadang laki-laki tuh melihat itu bukan dari cara pakaiannya. Iya, mungkin karena mengundang nafsu.
Tapi kadang-kadang ya ditutupin pun kalau laki-laki nafsu itu mereka bisa melakukan gitu loh. Jadi kadang-kadang laki-laki malah tidak nafsu lihat perempuan yang semuanya serba dibuka. Biasanya laki-laki itu malah tidak memandang gitu loh. Malah perempuan yang ditutup rapat itu malah laki-laki pingin mendapatkannya. Jadi jangan pernah menghakimi dan bilang, ya jelas lah diperkosa bajunya kayak gitu. Ya jelas lah dihansapi sama majikannya karena dia pakai baju kayak gitu. Sebenarnya tidak ya. Iya, pakai baju seksi mungkin faktor untuk memancing nafsu ya. Tapi sebagian laki-laki, saya selalu bilang, sebagian laki-laki bilang, kalau suka itu, kalau nafsunya keluar, dia tidak memandang siapa perempuan itu. Bahkan mereka tidak peduli itu cantik, tua, muda. Yang penting bisa menyalurkan hasratnya, mereka tuh nggak peduli. Ini dari beberapa orang ya, termasuk saudara-saudara saya, adik-adik saya yang cowok-cowok itu kadang-kadang saya berbincang-bincang. Bener nggak sih? Jadi ini cuma pengalaman yang saya tahu ya Mbak ya. Maksudnya pengalaman dari orang-orang yang saya tanya, pengalaman dari sekitar saya, termasuk keluarga saya, termasuk kadang-kadang suami saya. Suami saya kadang-kadang ngomong, "Yuh, pakai perempuan pakai baju kayak gitu." Terus aku bercandain, lo nafsu kali." Weh, nafsu pun nafsu lah, tapi jangan dilihat di tempat umum. Jadi saya kurang tahu, kasih saya saran, pandangan atau kritik tentang gimana cara menghindari laki-laki hidung belang. Tapi masalahnya hidung belang ini di rumah kita sendiri. Sementara kita terikat kontrak kerja dan sangat sulit dibuktikan bagi saya, Anda, sebagai perempuan untuk membuktikan kesalahan laki-laki saat melakukan pelecehan seksual. Karena yang saya dengar, yang saya lihat kemarin tuh anak Filipina kalah juga waktu mengasuskan ini. Jadi saya kayak ngeri-ngeri sedap ya. Perempuan itu serba kalah, serba salah ya. Dan kita tidak cukup bukti, Mbak. Masa dipeluk, dirangkul itu dipidana sementara nggak ada buktinya. Nah, nggak ada buktinya saya tahu, tapi kan beban mental toh, Mbak. Ayo dewe mau moro dek, omah diambung majikannya lanang, geli tuh nggak, Mbak? Saya nggak habis pikir kenapa laki-laki semurah itu. Menurut saya adalah laki-lakinya murah, bukan perempuannya murah. Kecuali memang TKW-nya mau, majikannya mau, itu beda lagi, saya no comment ya. Tapi ini masalahnya adalah mbaknya baru bekerja 7 bulan dan dia harus terkena dilema seperti ini. Sangat sakit bagi saya pribadi untuk mengungkapkan ini semua, tapi saya nggak tahu, aku selalu bingung kalau sudah kena pelecehan ya Mbak. Saya bisa ngasih saran apapun, tapi saya ternyata mentoknya di pelecehan seksual karena mbaknya masih butuh uang. Kalau saya suruh dia ngebreak, saya suruh dia laporan polisi, itu bisa saja dengan cara-cara yang arogan, dengan cara marah. Tapi yang kena dampaknya kan dia, Mbak. Loh, saya cuma nyuruh dia ngebreak. Sudah tidak sesuai dengan peraturan, sudah melecehkan. Saya bisa nyuruh dia ngebreak. Tapi kan yang menanggung kan dia, Mbak. Terus anaknya, ibunya, keluarganya di Indonesia itu butuh uang. Kan saya nggak bisa bantu apa-apa. Kalau dia dipecat terus saya gimana? Paham nggak maksud saya? Bukan saya tidak menginginkan dia berhenti bekerja di situ. Dan tadi kan saya tanyakan apakah kamu anak saya. Kalau kamu anak saya, maka saya akan cepat telepon majikannya. Apapun yang terjadi ini pelecehan. Sekali lagi ini pelecehan seksual. Dan mentoknya tidak ada bukti gitu loh Mbak. Buat mamanya di luar sana yang pernah punya pengalaman seperti ini, tinggalkan komen ke saya. Jadi khusus buat kasus ini, saya akan tunggu kritik dan sarannya. Saya mentok Mbak, saya nggak bisa ngomong. Kalau masalah ini saya benar-benar sangat-sangat kecewa sekali ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.